tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
firman Tuhan mau berkata untuk kita. Roh Kudus, kita undang di dalam hati kita. Biarlah Roh-Mu yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana keadaan kalian di rumah? Bersama keluarga pasti sehat-sehat saja dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini Kak Linda akan bercerita tentang kendalikan pikiranmu. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Kak Linda akan bacakan untuk kalian semuanya. Saul benci kepada Daud. Ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Adik-adik, Kak Linda mau tanya kepada adik-adik, siapa yang pernah atau suka marah, iri hati, bahkan sampai menyimpan rasa benci kepada sesama dan tidak bisa mengampuni orang lain? Adik-adik, kalau mau jujur,
setiap orang pernah merasakan hal seperti itu. Biasanya kebencian, amarah muncul karena kita mempunyai pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif inilah yang menyebabkan akhirnya kita benci kepada sesama. Kita tidak mudah untuk mengampuni orang. Masalah itu kita pendam terus. Ketika kita melihat orang itu, maunya marah dan benci. Ada sebuah ungkapan mengatakan, jika kita selalu memikirkan hal-hal yang positif setiap hari, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik dan akan mempengaruhi sikap kita, sehingga sikap kita menjadi baik kepada orang lain. Dan kalau sebaliknya, jika kita berpikiran negatif atau berpikiran tidak baik, akan mempengaruhi sikap kita. Kita tidak baik kepada sesama. Gimana harus baik? Karena kita tidak suka kepada seseorang. Ketika kita menghadapi orang itu, kita sudah emosi, mau marah. Dan meluapkan semua isi hati kita kepada orang itu. Oleh karena itu, kita harus dapat mengendalikan pikiran kita, supaya kita dapat berbuat dan berpikiran yang positif dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Banyak di antara kita masih sulit untuk mengendalikan pikiran kita. Ketika kita berpikiran hal-hal yang negatif, maka kita harus cepat-cepat kendalikan pikiran kita dan buang jauh-jauh agar tidak merugikan diri kita sendiri. Caranya dengan kita datang pada Tuhan dan kita berdoa, minta ampun sama Tuhan kalau kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu menghantui dalam hidup kita. Tidak ada gunanya dan merugikan diri kita. Seperti halnya yang dialami oleh Raja Saul. Saul adalah raja pertama di Israel. Saul memiliki seorang kepala prajurit yang bernama Daud. Saul sangat menyayangi Daud. Pokoknya Daud itu istimewa di mata Saul. Tetapi semua itu berubah dengan rasa benci yang sangat mendalam, sehingga membuat Raja Saul itu ingin melakukan niat atau membunuh Daud dengan berbagai cara. Nah, kenapa Saul seperti itu? Karena suatu hari Daud bersama Saul ini, dia pergi untuk berperang melawan orang Filistin dan mengalahkan orang Filistin. Setelah mereka pulang, semua orang-orang Israel, perempuan-perempuan Israel menyambut Raja Saul dan Daud, mengeluh-ngeluhkan mereka sambil menari-nari dan sambil bernyanyi-nyanyi, sambil berseru, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Mendengar orang-orang itu mengeluh-ngeluhkan seperti itu, Saul sangat iri kepada Daud. Pikiran Saul sangat terganggu. Kenapa aku sebagai raja dibilang membunuh beribu-ribu, sedangkan Daud, prajuritku, membunuh berlaksa-laksa. Mendengar pujian orang-orang itu, Raja Saul sangat benci kepada Daud. Nah,
Saul berpikir kalau orang-orang itu tidak suka sama dia. Dia lebih suka kepada Daud. Padahal pikirannya Saul itu sangat salah. Padahal orang-orang itu hanya menyambut mereka dan memuji mereka. Pulang dengan sehat dan bisa mengalahkan lawannya. Nah, sejak saat itu Saul dipenuhi dengan rasa iri hati dan benci terhadap Daud. Saul telah dikendalikan dengan pikiran-pikiran yang negatif terhadap Daud dan sangat mengganggu ketenangan dalam hidup Saul. Adik-adik, melalui cerita Raja Saul ini, kita diajak untuk dapat mengendalikan pikiran kita, terutama dari pikiran yang tidak baik atau negatif, seperti iri hati, benci, marah, yang tidak pada tempatnya. Semuanya itu tidak ada gunanya bagi kita, justru merusak dan melemahkan diri kita. Karena itu, buanglah pikiran-pikiran yang negatif dan berusaha untuk tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Pikiran adalah bagian yang sangat penting, karena dari situlah kita akan melihat tindakan-tindakan kita. Memang tidak mudah untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif dari diri kita, karena itu sudah tertanam dalam pikiran kita, dan kita untuk melakukan pikiran yang positif sulit, karena kita sudah melakukan pikiran-pikiran yang negatif dalam hidup kita. Di saat adik-adik mengalami hal itu, ingat akan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Semua itu tidak ada gunanya bagi kita, justru merusak dan melemahkan diri kita. Artinya sama seperti Kristus yang selalu memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik untuk kita, maka sudah sepantasnya kita meneladani sikapnya dengan mengendalikan pikiran-pikiran kita dari sesuatu yang tidak baik dan menjadi pikiran-pikiran yang baik. Kita belajar bersama-sama untuk mengendalikan pikiran kita dari pikiran yang tidak baik menjadi pikiran yang baik. Jadi adik-adik, kita semua ini butuh tuntunan dari Tuhan. Ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus cepat-cepat sadar, itu Tuhan tidak suka kalau kita melakukan hal itu. Sebaliknya, Tuhan suka kalau kita melakukan hal-hal yang baik, berpikiran yang positif. Kita percaya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan selalu menuntun kita dan melindungi kita. Kak Linda akan ajak adik-adik untuk ayat hafalan di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang selalu menolong hidup kami. Ketika kami berpikirannya negatif, Tuhan yang akan mengingatkan kami. Engkau gantikan dengan pikiran-pikiran yang positif. Ajar tuntun kami terus Tuhan. Tanpa Engkau, kami tidak ada artinya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sandaran dalam hidup kami Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati seisi keluarga kami,
orang tua kami, saudara kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau selalu melindungi keluarga kami, agar keluarga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka dalam pekerjaan orang tuanya, dalam studi mereka. Tuhan yang memperlengkapi semuanya, Tuhan yang mencukupkan semuanya dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.